Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Galuh Putri Viere, Husnud Zakafara, Shaina Neisha Hanifah, Rizka Ayuning Rosidi, yang terakhir ada Zahra Safanabila. Materi yang akan kami sampaikan adalah strategi Korea Selatan menjadikan Korean Wave sebagai kiblat lifestyle dalam kancah global. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Korea Selatan adalah sebuah negara dahulu yang dikenal sejarahnya adalah yang penuh konflik. Tetapi kini telah menjadi pusat perhatian dunia berkat keberhasilannya dalam memperkenalkan budaya populer yang menarik perhatian global. Berbagai elemen dari budaya Korea Selatan seperti K-pop, drama Korea, industri kecantikan, dan teknologinya kini telah meraih popularitas yang luar biasa di berbagai belahan dunia. Salah satu faktor utama kesuksesan Korea Selatan dalam mempromosikan budayanya secara global adalah transformasi ekonominya. Pada pertengahan abad ke-20, Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang dikenal sebagai keajaiban di Sungai Han. Pertumbuhan ini menghasilkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan, termasuk peningkatan standar hidup, akses terhadap pendidikan yang lebih baik, dan perkembangan industri kreatif. Tidak hanya itu, ada juga industri musik Korea Selatan yang dikenal sebagai K-pop telah menjadi salah satu aspek terpenting dari budaya populer Korea Selatan yang menarik perhatian global. K-pop tidak hanya tentang musik, tapi juga tentang seni pertunjukan yang spektakuler, fashion yang unik, dan ketelitian dan pembuatan video musik. Grup-grup K-pop seperti BTS, Blackpink, EXO telah mengakar di hati jutaan penggemar di seluruh dunia, membantu menyebarkan budaya Korea ke berbagai negara. Selain K-pop, drama Korea juga telah menjadi fenomena global. Drakor tidak hanya populer karena ceritanya yang menarik dan karakter yang kuat, tetapi juga karena kemampuannya untuk menggambarkan kehidupan dan budaya Korea dengan cara yang menarik. Dan yang terakhir itu ada industri kecantikan. Industri kecantikan Korea Selatan juga telah mencuri perhatian dunia, yang disebut dengan istilah K-beauty. Selain budaya populer, Korea Selatan juga terkenal dengan kemajuannya dalam teknologi. Dari perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Samsung dan LG, hingga inovasi dalam industri game dan internet. Korea Selatan telah memainkan peran penting dalam memajukan teknologi di tingkat global. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang kelompok kami bahas mengenai Korean Wave atau Hallyu K-pop. Yang pertama, bagaimana strategi yang digunakan Korea Selatan melalui Hallyu K-pop dan Korean Wave sehingga membentuk diplomatik dengan negara-negara lainnya. Yang kedua, bagaimana Korean Wave atau yang sering disebut Hallyu mendominasi sebagai kiblat lifestyle dalam kancah global dan dampaknya terhadap budaya lokal di negara-negara yang lain. Ketiga, bagaimana dampak Korean Wave dalam meningkatkan daya tarik budaya Korea Selatan di pasar global dan mempengaruhi pertumbuhan dalam sektor ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shaina Neisha Hanifah, NIM 246. Saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan awal dari strategi awal dari diplomasi budaya Korea, terutama pada Koreanya, Hallyu, K-pop, dan musik. Oke, jadi pertama ada yang benar-benar membuka liberalisasi media Korea Selatan, yaitu seperti pengembangan film dan juga perfilman maupun drama Korea itu pada tahun 80 sampai 90-an, dimana waktu itu presidennya masih berganti-ganti ya. Nah, kemudian pada tahun 1994, kemudian presiden selanjutnya yaitu Presiden Kim Dae-jung, dia mendeklarasikan sebuah istilah atau anime bernama Cultural President, di mana ini tuh kayak menandakan rekam jejaknya para presiden Korea. Jadi yang benar-benar mencetuskan diplomasi budaya itu memang benar-benar idenya presiden. Seperti Korea yang tadi aku sebutin di awal, Korean Wave, Hallyu, K-beauty, K-technology. Kita kan sempat terglobalisasi banget sama produk-produknya mereka ya, kayak hegemoni banget produk mereka dan itu sempat ke Indonesia. Nah, itu semua karena ide dari presiden Korea. Nah, kemudian pada tahun 1994 di Seven Conference for the Promotion of New Economy in Seoul, Presiden Kim Il Sung itu berpidato menggunakan bahasa Inggris. Itu kayak kita harus memberhentikan hegemoni dari Westernization, European centric, dimana sekarang saatnya Korea Selatan yang bersaing di ekonomi, politik maupun pertahanan secara global gitu.
Oke, jadi hal ini terbukti yaitu pada tahun pada tahun 1999 itu dibuat hukum dasar industri budaya, di mana saat itu dianggarkan 148,5 miliar untuk pengembangan diplomasi budaya. Nah, kemudian pada tahun 2002 itu 1,15% APBN Korea itu dialokasikan untuk pengembangan diplomasi budaya. Nah, kemudian lagi seniman-seniman yang berprestasi di lokal atau di domestik itu dibawa ke Eropa, dikasih beasiswa untuk belajar di sana, dikembangkan ilmu senimannya, sehingga nanti pas balik ke Korea mereka bisa mengaplikasikan, merealisasikan semua ide-idenya dan mengembangkan industri budaya Korea. Nah, kemudian pemerintah Korea juga sangat-sangat intervensi pada pengembangan diplomasi budaya ini. Contohnya alokasi budaya tadi itu untuk investasi seperti kita kan tahu SNBYP itu anak-anaknya itu produknya seperti BTS, EXO, Blackpink, semua itu adalah hasil investasi dari intervensinya pemerintah Korea juga. Nah, pemerintah juga membuat lembaga-lembaga seperti Korean Tourism Organization, terus Korean Foundation on International Culture Exchange. Itu juga salah satu anak atau produk dari pemerintah, lembaga institusi yang nanti anak-anaknya itu bakal dikembangkan menjadi orang-orang yang kader-kader yang bisa semakin mendistribusikan diplomasi budaya Korea. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaina Sahifa, NIM 246. Saya di sini akan mempresentasikan 4 kerangka teori yang kami bawa pada paper diplomasi budaya Korea Selatan. Nah, yang pertama adalah teori liberalisme, kedua adalah division of innovation, yang ketiga adalah cultural imperialism, yang keempat adalah political recognition. Yang pertama adalah liberalisme. Teori liberalisme tentu saja berkorelasi dengan diplomasi budaya Korean Wave, K-pop dan lain-lainnya, karena dengan adanya liberalisme, jadi terbukanya pasar bebas, terbukanya sektor ekonomi, peningkatan ekspor, investasi asing, yang mana hal ini memudahkan jalur diplomasi budaya Korea Selatan terhadap melalui globalisasi dan terbuka kepada negara-negara lain. Jadi ada usaha kolektif dengan negara-negara lain untuk membangun jejaring kayak franchise ya. Toko-toko mereka dibuka di negara lain. Ini juga bentuk dari liberalisme. Jadi ada bentuk kerjasama. Nah, yang kedua itu political recognition. Di mana political recognition itu sangat berpengaruh. Jadi kalau kita udah punya image, kita barang-barang dari suatu negara, lifestyle-nya udah dipakai dari negara-negara tersebut, otomatis kan udah mulai popularitasnya tinggi, kohesi sosialnya meningkat. Nah, itu membentuk sebuah konstruksi dan sehingga identitas negara tersebut terbentuk dan dia jadinya punya peran di sebuah tatanan negara yang lebih besar. Nah, yang ketiga ada division of innovation. Ini bentuk penyebaran. Diffusion itu kan penyebaran, pengkomunikasian, kayak penyebaran informasi melalui inovasi-inovasi yang diproduksi oleh diplomasi budaya Korea Selatan, yaitu Korean Wave, K-pop, produk-produk kecantikan lainnya. Jadi division of innovation ini adalah bentuk penyebaran dari inovasi yang direncanakan oleh Korea Selatan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah cultural imperialism. Nah, dunia kita juga sempat menghadapi imperialisme pada abad ke-8 sampai abad ke-9 yang masih. Nah, kemudian imperialisme ini juga terjadi cuma di masa kita, cuma dalam bentuk soft power. Jadi karena kita menghadapi globalisasi, jadi otomatis imperialisme yang kita hadapi itu lebih lembut, tapi sebenarnya pelan-pelan mengubah gaya hidup, ideologi, bahkan sampai hal-hal yang kita konsumsi seperti itu. Jadi ancamannya adalah terhadap budaya-budaya lokal. Seperti itu. Terima kasih. Nah, jadi selanjutnya adalah dominasi Korean Wave atau Hallyu di rancah global dan dampak dominasi ini terhadap budaya lokal negara lain. Nah, sekarang ini Korean Wave atau Hallyu ini sudah meluas secara global.
kita bisa melihat dari anak-anak muda zaman sekarang lebih menyukai hal-hal yang berbau Korea. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip dari Presiden Korea Selatan yaitu Kim Dae-jung yang akan menciptakan creation of the new Korea. Nah, jadi artinya Korea Selatan akan terus memiliki strategi untuk menarik atensi di kalangan global. Dimulai dari tahun 2002. Nah, pada tahun 2002 ini ada Korea Selatan menayangkan sebuah drama yaitu berjudul Endless Love dan ditonton oleh 2,8 juta orang di 5 kota besar Indonesia. Disusul dengan drama Korea Full House dan juga tayangan TV Korea yaitu Running Man. Nah, jadi selanjutnya adalah tayangan-tayangan Korea ini menjadi alat propaganda mereka untuk menyebarluaskan budaya mereka dan menjadi alat transformasi mereka agar kita, para penikmatnya, bisa berimajinasi tentang bagaimana Korea Selatan itu seperti apa, budayanya seperti apa, terus asiknya seperti apa. Nah, adanya dominasi dari sektor-sektor industri Korea menjadikan industri lokal akan lebih inovatif dalam membuat produk industri mereka. Nah, yang kedua yaitu budaya kerja Korea. Mereka memiliki etika budaya kerja yang disiplin dan pekerja keras. Dan yang terakhir adalah budaya pendidikan mereka. Karena Korea Selatan adalah negara yang maju, mereka lebih berkomitmen terhadap pendidikannya. Nah, maka dari itu standar pendidikan yang tinggi ini akan mendorong negara lain untuk mengejar prestasi akademik yang lebih tinggi untuk meningkatkan tingkat pendidikan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak Korean Wave atau Hallyu sebagai strategi diplomasi budaya pada sektor ekonomi Korea Selatan. Dampak ekonomi pada Korea Selatan terlihat melalui peningkatan pariwisata ke negara tersebut, terutama penggemar K-pop dan Korea drama tertarik mengunjungi lokasi syuting dan konser yang berkontribusi pada pertumbuhan industri pariwisata. Selain itu, akan produk budaya Korea juga meningkat secara signifikasi di pasar global seperti musik K-pop, drama Korea, dan merchandise K-pop. Industri mode dan kosmetik juga mengalami peningkatan karena gaya fashion Korea dan produk kosmetik yang dipromosikan oleh selebritas K-pop dan dibintangi drama Korea. Korean Wave juga mendorong investasi asing Korea Selatan dalam industri hiburan. Korean Wave juga mendorong investasi asing ke Korea Selatan dalam industri hiburan, teknologi, dan industri kreatif lainnya. Di samping sektor ekonomi, Korean Wave juga membantu memperkuat hubungan diplomatik Korea Selatan dengan negara lain dan meningkatkan citra negara tersebut di mata dunia. Selain itu juga, Korean Wave memiliki dampak positif dalam meningkatkan daya tarik budaya Korea di pasar global, sehingga Korea terus memanfaatkan fenomena ini sebagai strategi utama dalam berdiplomasi mengenai budaya mereka. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Korea Selatan telah berhasil mengubah dirinya dari sebuah negara yang diwarnai oleh perang dan kemiskinan menjadi salah satu pemimpin budaya dan teknologi di dunia. Keberhasilan Korea Selatan dalam memperkenalkan budaya yang kaya dan inovasinya dalam berbagai bidang telah membuat negara ini menjadi pusat perhatian global yang layak. Korean Wave membuat Korea Selatan mendapat pengakuan dan citra yang baik dari berbagai negara. Dengan budaya yang terus berkembang dan kemajuan teknologi yang terus meningkat, Korea Selatan kemungkinan akan tetap menjadi pusat inspirasi dan perhatian di masa depan. Sekian, terima kasih.